Halo teman-teman, kembali berjumpa di channel Oktapadita. Baik, pada kesempatan ini kembali kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk formasi peralatan komputer. Pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembahasan, ada beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan teman-teman. Yang pertama adalah terkait bagaimana sih caranya saya membuat dan membahas soal-soal yang ada di channel ini. Ada 3 hal teman-teman yang saya coba selalu lakukan sebelum saya membuat soal-soal yang ada. Yang pertama yang saya lakukan adalah riset. Riset ini makan waktu yang cukup panjang ya teman-teman, karena kita berbicara tentang peralatan komputer yaitu di lingkup pemerintah, maka saya akan mencoba mencari aturan-aturan yang terkait tentunya dengan peralatan komputer. Ada nggak sih aturan-aturan atau guidelines-nya, misalnya dari Permenpan atau peraturan kepala BPS dan lain-lain. Setelah itu teman-teman, setelah mengetahui domainnya mana, saya akan mencoba untuk mencari referensi textbooknya yang seperti apa yang akan kita gunakan untuk mendalami sesuai dengan domain yang ada. Kemudian saya akan melakukan dari mesin pencari Google ya teman-teman, untuk memperdalam sesuatu yang mungkin belum selalu jelas saya pahami, ataupun untuk membandingkan antara materi yang ada. Setelah riset dilakukan, pastinya saya mulai menyusun soal, saya mulai uji coba soal-soal yang ada. Kemudian ada jawaban dan juga pembahasan. Yang pasti dalam setiap channel saya, ketika saya akan membahas soal-soal, yang akan saya lakukan selalu ada pembahasan teman-teman. Jadi bukan hanya membacakan soal dan jawabannya. Dan yang terakhir itu adalah testing. Di sini akan ada trial error tentang soal-soal dan jawaban yang ada. Dan seberapa layak ini juga nantinya proses pengeditan penggabungan video yang ada. Meskipun dalam beberapa kesempatan ada beberapa hal yang terlewatkan teman-teman, terima kasih untuk koreksinya sejauh ini. Yang pasti saya akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik lewat channel ini. Oke, itu terkait bagaimana saya membuat dan bahas soal yang ada. Nah teman-teman, terkait dengan peralatan komputer, di sini saya coba membahas ataupun telah menampilkan di sini ya teman-teman, salah satu peraturan menteri, saya lupa Permenpan nomornya berapa. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk membahas terkait dengan spesifikasi teknis terkait dengan peralatan komputer, dan khusus pada kesempatan ini adalah peralatan komputer ahli. Karena peralatan komputer itu ada 2, peralatan komputer terampil dan peralatan komputer ahli. Nah, pada slide ini teman-teman, setidaknya ada 3 hal yang bisa saya dapat memberikan gambaran kepada teman-teman. Hal-hal apa yang sekiranya nantinya ketika teman-teman menjadi seorang penata komputer yang harus teman-teman bisa dan pahami. Dan kemungkinan besar hal itu juga yang nantinya akan diujikan pada soal SKB. Yaitu pertama, implementasi sistem komputer. Ini terkait dengan instalasi, spesifikasi teknis, program paket. Dalam hal ini adalah scripting, programming. Kemudian ada implementasi database, yang terakhir adalah implementasi sistem jaringan. Nanti teman-teman, ini baru contoh saja, nanti saya akan buat videonya. Dan dari gambaran beberapa peraturan yang saya baca, saya mendapatkan ada 5 poin pokok teman-teman, 5 materi dasar yang nantinya itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita dalami dan pelajari untuk proses SKB nanti. Yang pertama tentunya pengetahuan umum komputer ya, yang kedua jaringan, ketiga database, keempat itu adalah pemrograman, dan yang kelima adalah fungsional perangkat komputer. Ini terkait dengan aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan peralatan komputer. Nah, oleh karenanya dari ini teman-teman, saya membuat materi jargonnya itu adalah Trisakti. Yaitu materi Trisakti. Jadi Trisakti ini hanya jargon. Maksudnya apa? Jadi dari kombinasi 5 tema ini, dalam setiap video saya akan membuat kombinasi 3 ya teman. Makanya tri gitu ya. Semoga ini sakti soalnya gitu ya. Jadi ada dari pengetahuan pada kesempatan ini, itu pengetahuan umum komputer, jaringan, dan database. Bisa nanti di bagian selanjutnya pemrograman, jaringan, database, atau perangkat komputer, pengetahuan umum komputer, dan database. Dan di setiap video itu ada 30 soal dan mencakup tadi 3 tema. Nah, di sini ada saya tambahkan sedikit teman-teman. Nanti di setiap soal itu akan ada animasi seperti ini ya. Ada sebuah lingkaran merah. Itu adalah waktu di mana saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab soal-soal yang ada terlebih dahulu, baru kemudian kita akan membahasnya. Sehingga teman-teman mungkin kalau sudah tahu, teman-teman bisa skip saja.
Oke, kita mulai pada soal yang pertama. Materi, jadi 10 nomor yang pertama terkait materi pengetahuan umum komputer. Nomor 1. 32 byte setara dengan berapa bit? A 64 bit, B 128 bit, C 256 bit, dan D adalah 512 bit. Jawabannya adalah C 256 bit. Kita ketahui bersama bahwa 1 byte itu adalah 8 bit, dan kalau 32 byte berarti kita tinggal kalikan 32 kali 8 yaitu 256 bit. Nomor 2. Berapakah nilai desimal untuk bilangan heksadesimal D? A10, B11, C12, ataukah D13? Jawabannya adalah D, yaitu 13. Teman-teman, bilangan heksadesimal itu kombinasi dari angka 1 hingga 9, dan dimulai desimal 10 D itu adalah A, dan hingga desimal ke-15, angka desimal 15 itu F. Sehingga kalau D itu setara dengan bilangan desimal 13. Nomor 3. Berikut merupakan besaran voltase yang disediakan power supply ATX atau Advanced Technology Extended, kecuali A 3,3 volt, B minus 12 volt, C 12 volt, atau D 10 volt. Jawabannya adalah 10 volt. Teman-teman mungkin pernah melihat ya power supply seperti ini. Mungkin kalau yang sekarang, generasi komputernya sudah semakin slim, all in one ya semua. Kalau dulu teman-teman, tapi sampai sekarang juga masih sering kita temui. Jadi istilahnya adalah PC ya, tower. Dia punya sebuah casing sendiri, dan biasa dia menggunakan power supply seperti ini untuk ATX ya. Dan nantinya kabel-kabel ini akan tersambung ke motherboard, dan dia terdiri dari 28 pin, di sini 24 pin, dan yang di sini adalah 4 pin, dan masing-masing pin itu punya fungsi dan nilainya, yaitu ada 3,3 volt, 5 volt, 12 volt, minus 12 volt, minus 5 volt. Dia ada power supply on, dan juga nanti ada untuk ground. Jadi teman-teman, jawaban di sini adalah voltase yang tidak disediakan oleh power supply ATX itu adalah 10 volt. Nomor 4. Manakah jawaban yang tepat berdasarkan ukuran motherboard dari yang kecil sampai ke yang terbesar? A. Mini ATX, Micro ATX, Pico ATX, atau ATX. B itu ATX, Pico ATX, Mini ATX, Micro ATX. C. Pico ATX, Micro ATX, Mini ATX, ataukah ATX, dan D. Pico ATX, Mini ATX, Micro ATX, dan ATX. Jawabannya adalah D. Jadi dari Pico kemudian ke Mini, dia di ATX dulu, kemudian ke Micro ATX dan ATX, teman-teman. Ukurannya bersesuaian. Jadi dari yang paling kecil 3,9 kali 2,8, kemudian Mini dari 6,7 kali 6,7, Micro ATX 6,75 kali 6,74, ada juga yang 9,6 kali 9,6, dan ATX itu 12 kali 9,6. Nomor 5. Apakah nama software yang menyediakan program atau instruksi dasar saat komputer pertama kali dinyalakan? Apakah A. Windows Start, B. BIOS, C. Flash, D. Command Prompt? Jawabannya saya yakin teman-teman tahu ya, jawabannya adalah BIOS, yaitu Basic Input Output System. Jadi saat komputer pertama kali dinyalakan, maka BIOS lah yang akan melakukan pengecekan sistem hardware, kemudian OS-nya dia akan alokasikan, dia akan load dari hard disk. Dan ini contoh dari Phoenix BIOS teman-teman, tampilan daripada BIOS. Nomor 6. Anda mencoba mengakses OS atau operating system dari bootable DVD, tetapi sistem selalu booting awal dari hard disk. Apa yang seharusnya dilakukan? A. Mengganti DVD, B. Mengganti DVD drive,
C. Merubah urutan booting dari BIOS, dan D. Melakukan flash BIOS. Jawabannya adalah C, yaitu merubah urutan booting dari BIOS. Jadi booting itu adalah proses pembacaan ataupun load system ya teman-teman. Jadi dia secara sequence, dia akan membaca secara berurut drive mana ataupun media mana yang akan dia baca terlebih dahulu. Bisa dari hard disk, bisa dari USB flash disk, bisa dari DVD ataupun CD drive, bisa juga dari network. Nah, dari soal dia akan mencoba dari bootable DVD, berarti dari DVD drive. Sehingga jawabannya adalah C, merubah urutan booting dari BIOS. Sehingga diatur yang paling pertama itu adalah dari bootable DVD. Nomor 7, manakah media penyimpanan berikut yang bersifat volatile? A. Solid state drive atau SSD, B. USB drive, C. Memory card, atau D. SD-RAM. Jawabannya adalah SD-RAM atau yang kita kenal dengan RAM ya, DDR1, DDR2, DDR3 hingga sekarang DDR4 ataupun DDR5. Jadi volatile itu data itu akan hilang ketika listrik mati. Dengan kata lain, data tetap akan tersimpan selama listrik itu ada dalam komponen tersebut. Nah, SD-RAM ini bersifat volatile. Jadi kalau listrik mati ataupun padam, maka datanya itu akan hilang. Berbeda dengan solid state drive, USB, maupun memory card, ini bisa kita bawa kemana-mana. Artinya tidak perlu listrik untuk dapat menyimpan datanya, teman-teman. Selanjutnya nomor 8, Anda berencana mengganti DDR3 RAM di komputer yang mendukung 400 MHz clock. Manakah jawaban berikut yang cocok sebagai pengganti komponen tersebut? A. PC3 400, B. DDR3 400, C. PC3 25600, atau KD PC3 12800. Jawabannya adalah C. Teman-teman, untuk mencari rumus sebuah kecepatan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan lihat DDR3 RAM itu yang 4 clocknya 400 MHz, dia itu setara dengan, kalau kita akan membeli, biasa kan membeli RAM itu salah satu komponennya adalah PC3 400 atau PC3 25600 atau PC3 12800. Jadi harus cocok ya teman-teman. Sehingga untuk mencari mendukung 400 MHz clock ini, rumusnya adalah clock dikali double pumping atau DP dikali clock multiplier atau CM dikali 64 bits per 8 bytes. Nah, kita ketahui nilai double pumping atau DP untuk DDR1 itu tidak ada, maaf teman-teman, DDR1 itu 2, DDR2 2, dan DDR3 juga 2. Sedangkan untuk clock multiplier untuk DDR1 itu tidak ada, DDR2 itu 2, dan DDR3 itu 4. Nah, karena dicari ada DDR3, jadi pertama clocknya itu 400 dikali double pumping DDR3 2 dikali clock multipliernya yaitu DDR3 4 dikali 64 bits per 8 bytes, sehingga hasilnya adalah 25600 yang dalam satuannya itu adalah megabyte per second. Jadi jawabannya adalah PC3 25600. Nomor 9. Sebuah prosesor Intel memiliki 2 core, tetapi dalam OS atau operating system, pasti Windows di sini, terbaca 4 core. Apakah nama fitur yang memungkinkan hal ini terjadi? A. L2 case, B. dual channel RAM, C. hyper transport, atau D. hyper threading. Jawabannya adalah D, yaitu hyper threading. Hyper threading ini adalah sebuah fitur ya teman-teman yang dimiliki oleh Intel yang mampu menampilkan kinerja setiap core itu menjadi 2 core. Jadi secara fisik 1 core, tapi secara logik dia bisa meningkatkan menjadi 2 core. Jadi kalau di sini 2 dikali 2 menjadi 4 core. Nomor 10. Manakah soket CPU Intel berikut yang menggantikan Intel soket H? Apakah LGA 775, B LGA 1366, C LGA 1156,
atau KD LGA 1155? Jawabannya adalah LGA 1155. Jadi teman-teman, angka 775, 1366, 1156, dan 1155 ini adalah jumlah pin. Jadi kalau 775 sudah pasti 775 pin. Dan sesuai soal yang diminta, soket H menggantikan soket H. Soket H itu atau H1 ya teman-teman, itu adalah LGA 1156. Dan 1155 ini yang menggantikan LGA 1156. Jadi jawabannya itu sudah pasti adalah D, LGA 1155. Oke, soal selanjutnya mulai nomor 11 adalah terkait materi jaringan komputer. Nomor 11, berikut merupakan topologi fisik jaringan komputer kecuali A star, B mesh, C round, D bus. Jawabannya adalah round. Seharusnya adalah ring ya teman-teman. Jadi kalau topologi fisik, topologi itu ada yang fisik dan ada juga yang secara logik ya. Dan kalau fisik di sini itu dibagi dua, jaringan kabel dan non-kabel, wire dan wireless. Secara umum kalau jaringan kabel itu ada star, hub, mesh, dan ring. Sedangkan untuk jaringan non-kabel atau wireless dia ada tipe ad hoc dan infrastruktur. Nomor 12, kabel twist pair tipe straight dapat menghubungkan perangkat berikut, kecuali A. PC ke router, B. PC ke switch, C. PC ke hub, atau D. Printer ke switch. Jawabannya adalah A ya, PC ke router. Jadi kalau PC ke router kita harus menggunakan kabel tipe cross. Jadi ada dua tipe kabel, yaitu cross dan straight ya teman-teman. Cross itu digunakan untuk koneksi PC ke router, PC ke PC, kemudian dari router ke router, switch ke switch, dan seterusnya. Sedangkan straight digunakan dari PC ke switch, PC ke hub, printer ke switch, bukan PC ke router ya teman-teman ya. Jadi cukup sampai di sini. Dari PC ke switch, PC ke hub, dan printer ke switch. Karena kalau PC ke router itu adalah untuk kabel cross. Jadi ini bukan teman-teman ya. Saya beri tanda ya. Jadi ini bukan. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat kalau straight dan cross yang membedakan adalah di satu sisi, kalau straight sisi yang pertama dengan sisi yang kedua itu urutan kabelnya sama ya. Sedangkan kalau crossover itu sisi yang satu dengan sisi yang satunya lagi itu berbeda dalam hal urutan kabel. Kita bisa lihat di sini putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sedangkan sisi yang kedua sudah menjadi putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Nomor 13. Manakah alamat IP berikut yang termasuk dalam alamat private kelas C? Apakah A 191.168.255.254, B 192, 168.255.254, C 191.167.255.254, atau D 192, 167, 255.254. Jawabannya adalah B, yaitu 192, 168, 255, 254. Jadi alamat private untuk kelas C dimulai dari 192, 168, 0.0 hingga 192, 168, 255.255. Nomor 14. Berapakah kecepatan maksimal dari protokol wireless 802.11g, A11 Mbps, B100 Mbps, C24 Mbps, atau D 54 Mbps? Jawabannya adalah D 54 Mbps. Di sini bisa kita lihat teman-teman, protokol 802.11a itu 54 Mbps di frekuensi 5 GHz, 802.11b itu kecepatannya 11 Mbps di frekuensi 24 GHz, protokol 802.11g
di 54 Mbps dengan frekuensi 2,4 GHz dan 802.11n ini hingga bisa mencapai 600 Mbps di 2,4 dan 5 GHz. 15. Manakah tingkat keamanan tertinggi yang dapat diterapkan saat melakukan konfigurasi keamanan pada sebuah wireless router? A. WEP atau Wire Equivalent Privacy, B. WPA atau Wi-Fi Protected Access, C. WPA2 ataupun 802.11n. Jawabannya adalah C ya, WPA2. Jadi kalau WEP itu merupakan enkripsi yang terlemah ya teman-teman. Kalau tidak salah dia bisa kalau kita masukkan hanya karakter ya teman-teman dan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Jadi ini yang terlemah dan sebagian tidak digunakan. WPA ini digunakan setingkat di atas WP, digunakan hanya jika WPA2 tidak tersedia, dan saat ini yang tertinggal adalah WPA2 ini level keamanan tertinggi dalam jaringan wireless. Kalau 802.11n itu seperti soal sebelum itu adalah sebuah protokol wireless. Nomor 16, apakah yang bisa dikonfigurasi untuk membatasi komputer atau end device lainnya? End device di sini misalnya smartphone, tablet ya teman-teman dan lain-lain yang akan mengakses jaringan wireless. A. Mengaktifkan MAC filtering, B. Mengubah default SSID, C. Mengaktifkan SSID broadcast, atau D. Upgrade firmware pada perangkat wireless. Jawabannya adalah A ya, mengaktifkan MAC filtering. Jadi dengan adanya pembatasan pada MAC yang ada, maka kita bisa menentukan atau memberikan akses ke MAC yang mana saja. Jadi ini bermain di layer 2 ya, kalau teman-teman pelajari tentang layer OC layer ya. Jadi kita akan mengadakan pembatasan pada MAC untuk dia bisa mengakses jaringan wireless. Jadi tentunya lebih aman ya teman-teman. Nomor 17. Manakah jawaban berikut yang menunjukkan password terkuat atau paling aman? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D ya teman-teman. Password yang kuat itu minimal mengandung 8 karakter dan memuat 4 jenis karakter. Maksudnya itu adalah dia memuat huruf kecil, huruf besar, angka maupun spesial karakter tertentu. Jadi di D ini ada huruf kecil ada, huruf besar ada, spesial karakter di sini adalah @ dan terakhir adalah dengan angka. 18. Manakah jawaban berikut yang merupakan konfirmasi untuk autentikasi yang terkuat atau paling aman? A. Strong password, B. Scan retina, C. Smart card, atau D. RSA token. Jawabannya adalah scan retina. Jadi autentikasi ini adalah proses ya untuk pembuktian bahwa user ataupun pengguna itu adalah benar-benar yang memiliki haknya ataupun proses untuk membuktikan identitas. Dia ada 3 jenis teman-teman berdasarkan tingkatnya. Pertama, something you know, itu misalnya password ya. Misalnya kita ke ATM untuk membuktikan itu memang milik kita, kita memberikan PIN atau password ya. Kemudian something you have, ini adalah smart card atau tap hold. Jadi misalnya di ruangan tertentu yang sudah memiliki smart lock ya teman-teman, ketika kita akan masuk atau mengakses, maka kita harus men-tap kartu identitas kita sehingga kita boleh mengakses. Dan yang terakhir itu adalah ini yang sangat aman, sesuatu yang kita punyai, something you are. Itu berkaitan dengan biometrik, yaitu misalnya retina ya, scan retina mata ataupun fingerprint. Jadi yang paling aman itu, yang paling kuat proses autentikasinya adalah scan retina. Selanjutnya nomor 19. Apakah keuntungan melakukan enkripsi data di disk drive OS Windows menggunakan format NTFS? A. Mencegah pihak yang tidak berwenang untuk melihat isi data, B. Mencegah pihak yang tidak berwenang untuk menyalin data, C. Memastikan bahwa data akan tersembunyi, D. Memastikan bahwa tidak dimodifikasi. Jawabannya adalah A ya.
mencegah pihak yang tidak berwenang untuk melihat isi data. Jadi enkripsi NTFS ini kan kita tahu ya, di Windows itu formatnya ada, ketika kita akan format sebuah hard disk, dia ada FAT, file allocation table, FAT32 juga kalau nggak salah, kemudian NTFS ya teman-teman. Jadi fungsinya adalah dia akan melakukan enkripsi dengan mengacak data pada urutan hard disk, pada sektor-sektornya, sehingga ketika ada orang yang ingin mencoba mengakses secara mengakses tentunya diam-diam ataupun tanpa sepengetahuan, sehingga dia akan mengalami kesulitan untuk melihat isi data yang ada. Nomor 20. PCA berada dalam segmen jaringan 192.168.2.0/24 dan PCB serta printer server berada di segmen jaringan 192.168.3.0/24. Untuk dapat berkomunikasi antara PCA, PCB, dan printer, maka harus menggunakan perangkat AHAP, B switch, C router, D repeater. Jawabannya adalah router. Apa router, teman-teman? Jadi fungsi router itu adalah sebuah peralatan networking device, peralatan network yang gunanya adalah untuk menghubungkan host yang berada di jaringan A ataupun berbeda network address-nya, teman-teman. Di sini kita lihat, di sini dia menggunakan 2.0, sedangkan yang printer server dan PCB sudah di jaringan 3.0. Jadi ini sudah berbeda alamat network address-nya. Jadi router yang bisa menghubungkan komunikasi di antara jaringan yang berbeda segmen atau berbeda network address-nya. Nomor 21 dan seterusnya sampai 30 kita masuk pada materi database. Nomor 21. Data dalam Relational Database Management System atau RDBMS disimpan dalam objek database yang disebut dengan A table, B field, C row, atau D column. Jawabannya adalah tabel ya teman-teman. Tabel itu adalah koleksi ataupun kumpulan data yang berkaitan, yang saling berkaitan, dan dinyatakan melalui penyajian kolom dan baris. Jadi dalam satu database itu bisa terdiri dari satu ataupun begitu banyak tabel ya teman-teman. Nomor 22. Perintah SQL untuk memilih seluruh record dalam sebuah tabel dengan nama customer adalah A. Select from, ada tanda asterik customer titik koma, select all records from customer titik koma, select asterik from customer titik koma, atau K. Select customer titik koma. Jawabannya adalah C. Select asterik from customer titik koma. Jadi untuk memilih seluruh record dalam sebuah tabel, teman-teman, kita menggunakan perintah select tanda asterik from nama tabelnya dan jangan lupa titik koma. Nomor 23, apakah perintah SQL untuk menampilkan record berikut dari tabel customer? Jadi ini teman-teman tabel customernya, dan setelah di query dia tinggal customer name dan city, jadi tinggal dua field, A, B, C, ataukah D. Jawabannya adalah A. Select customer name, city from customer. Jadi perintah SQL untuk memilih field tertentu dalam sebuah tabel, dalam hal ini adalah field pertama customer name dan city, yaitu ada kata select, field pertama, field kedua, dari nama tabelnya apa, kemudian titik, koma. 24. Manakah yang bukan perintah SQL? A. Insert into, B. Drop index, C. Alter table, atau D. Remove from. Jawabannya adalah D. Remove from. Perintah untuk menghapus data dari database itu adalah kita menggunakan delete ya teman-teman. Kalau insert into itu untuk menambahkan data ke database, drop index itu untuk menghapus index, dan alter table itu adalah untuk memodifikasi tabel. Nomor 25, manakah perintah SQL berikut untuk menampilkan record tabel mahasiswa secara berurut dari A hingga Z dalam field nama? Apakah A, B, C, atau D?
Jawabannya adalah B. Select asterisk from mahasiswa order by nama ASC. ASC ini maksudnya adalah ascending ya teman-teman. Jadi kalau ascending itu dia menampilkan urutan dari yang terkecil hingga ke terbesar atau secara alfabet dari A hingga Z. Sedangkan kalau descending itu artinya dari yang terbesar ke terkecil, kebalikannya dari Z hingga A. Dan kita perlu perhatikan formatnya select from nama tabelnya teman-teman, kemudian order by nama fieldnya apa, kemudian di situ yang kita akan buat ascending. Selanjutnya nomor 26. Ada sebuah potongan SQL query ya teman-teman. Di sini tertulis update mahasiswa set SPP sama dengan 13 juta, where fakultas sama dengan teknologi informasi. Apakah maksud perintah SQL di atas? A. Merubah field fakultas dengan nama teknologi informasi menjadi 13 juta. B. Merubah seluruh record field teknologi informasi menjadi 13 juta. C. Merubah field SPP menjadi 13 juta pada seluruh record dengan field fakultas teknologi informasi. D. Merubah SPP sesuai urutan yang terbesar terkecil hingga 13 juta. Jawabannya adalah C ya teman-teman, merubah SPP menjadi 13 juta pada seluruh record dengan field fakultas teknologi informasi. Jadi kalau ingin mengubah sebuah record ya teman-teman pada field yang bersesuaian, kita menggunakan update. Kemudian nama tabelnya, kemudian dia di field yang mana, kolom yang mana, sama ini kolom ataupun field yang mana. Kemudian nilainya seperti apa, teman-teman. Kemudian di sini kita tahu ada kondisinya, kondisi yang memenuhi persyaratan yang dimaksud. 27. Jika kita ingin mengubah struktur tabel, maka perintah SQL yang digunakan adalah A. Alter tabel, C. Alter database, C. Alter record, atau D. Alter field. Jawabannya adalah A ya teman-teman, alter table. Jadi alter table ini digunakan untuk mengubah struktur tabel pada suatu database, entah dia menambahkan, menghapus, ataupun memodifikasi kolom pada tabel yang bersesuaian. Nomor 28, perintah SQL untuk mendapatkan record yang memenuhi syarat nilainya cocok dengan kedua tabel yang digabungkan adalah A. Inner join, B. Left join, C. Right join, atau D. Bottom join. Jawabannya adalah inner join. Jadi perintah SQL inner join ini dia akan mengembalikan nilai yang memenuhi syarat, nilai yang cocok baik di tabel 1 ataupun tabel 2. Dengan kata lain, dia beririsan ya teman-teman syaratnya. Jadi yang warna hijau ini. Jadi penggunaan contoh inner join itu seperti ini. Select, kemudian nama tabelnya, kemudian ID-nya yang akan bersesuaian dengan tabel yang satunya, yaitu tabel mahasiswa, dan seterusnya menggunakan kata inner join, menggunakan keyword inner join ya teman-teman. Selanjutnya nomor 29. Untuk mendapatkan nilai record database dengan kondisi dalam range tertentu, maka kita gunakan perintah SQL A. In range, B. Between, C. Update, atau D. After. Jawabannya adalah between. Jadi between itu adalah salah satu keyword untuk kita memperoleh record ya dalam sebuah range yang telah ditentukan. Jadi select column name-nya, kemudian from tabel yang mana, kemudian ini adalah kondisinya dari mana ke mana teman-teman. Nomor 30. Berikut merupakan perintah untuk melakukan penggabungan atau kombinasi record antara dua atau lebih tabel yang memiliki hubungan, kecuali A. Inner join, B. Self join, C. Right join, atau D. Bottom join. Jawabannya adalah bottom join. Jadi perintah SQL untuk melakukan penggabungan itu ada inner join, left join, right join, full join, dan yang terakhir itu adalah self join. Jadi yang bukan merupakan perintah untuk menggabungkan
ataupun kombinasi record dari 2 atau lebih tabel, itu adalah bottom join. Teman-teman, jadi demikian untuk video materi Trisakti kita yang pertama. Sampai berjumpa di materi Trisakti selanjutnya. Selamat mempersiapkan diri untuk SKB. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam proses selanjutnya. Terima kasih.